Ayahku adalah dewa perang. Bab 373. Kamu benar untuk tidak pergi. Xiao Ziji berkata dengan muram, jika kamu pergi, kamu akan segera mati. Tapi, jika kamu tidak pergi, kamu masih bisa hidup lebih lama. Semut masih hidup dalam kehidupan yang tercela, jadi tidak buruk jika hidup 1 jam lagi, kan? Hahaha. Dia dan anak buahnya kembali tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar tawa roh jahat, terlihat sangat menyimpang dan membuat semua orang yang mendengarnya sangat tidak nyaman. Si Li Jun mengerutkan kening lebih erat dan berkata kepada Guan Qianjun, sebaiknya kamu segera pergi dan jangan tinggal di sini. Jika tidak, menurutku kamu dan putrimu akan berada dalam bahaya. Benarkah? Guan Qianjun tersenyum tipis, terima kasih atas perhatianmu. Hanya Xiao Ziji yang melakukan kesalahan. Pertama-tama, kamu akan ditampar wajahnya. Semua yang baru saja kamu katakan tidak akan dihitung. Beraninya kamu masih sombong padaku. Xiao Ziji berteriak dengan keras, setidaknya aku menelepon Guru Si, dan aku juga mendapat surat penunjukan dari Dahong ke Suke. Apa yang kamu lakukan? Hanya mengandalkan mulutmu untuk menyombongkan diri. Suke, sebaiknya kamu tidak bersama penipu seperti ini. Ikuti aku dan aku akan memastikan bahwa kamu menjadi selebriti nomor 1 di film dan televisi kian-kian. Suke tiba-tiba menggelengkan kepalanya, maaf, jika Anda memberi saya kontrak ini, maka saya tidak menginginkannya. Karena ambisi Anda akan merugikan saya. Saya lebih suka menjadi orang biasa. Petik 2. Saya tidak akan melakukan pengorbanan yang tidak ingin saya lakukan. Dikatakan dengan baik, nyaring dan kuat. Xiao Ziji tiba-tiba menjadi dingin, jadi, apakah kamu menolakku? Kamu berhak menolak. Guan Qianjun tersenyum, karena tidak mungkin dia memberimu kontrak ini. Hanya aku yang bisa memberimu kontrak nyata, dan aku yakin. Kamu tidak akan menolakku. Melihat ekspresi percaya diri Guan Qianjun, Suke merasa lembut di hatinya, dan bahkan merasa mati rasa di telapak kakinya. Sejenis. Sangat nyaman. Dia berkata dengan lemah, Paman, jika Anda memberi saya kontrak film dan televisi kian-kian, tentu saja. Tentu saja saya tidak akan menolak, dan saya akan sangat senang, tapi inilah masalahnya. Kamu tidak bisa memberiku kontrak dengan film dan televisi kian-kian. Meskipun aku selalu mengagumimu, kesombonganmu terlalu besar. Aku tidak bisa menghargainya. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Dia masih takut menyinggung pamannya, jadi dia memandangnya dengan perasaan bersalah. Betapa berbedanya orang-orang. Semua orang percaya bahwa Xiao Ziji bisa memberinya kontrak, dan dia juga mempercayainya, tapi dia menolak dengan kejam. Tidak ada yang percaya bahwa Guan Qianjun bisa memberinya kontrak, dan dia juga tidak mempercayainya, tapi sikapnya begitu lembut dan dia takut membuat orang lain sedih. Xiao Ziji sangat marah sehingga ketiga mayat itu melompat dan berkata dengan dingin, Suke, jangan bersikap tidak sopan. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik dalam hidupmu. Jika kamu melewatkannya, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa apa yang dikatakan bajingan ini benar. Aku tidak bisa memberimu kontraknya, kan? Kontraknya ada di sini, tanda tangani saja. Guru Si ada di sini, dan kamu masih tidak percaya. Guru Si, tolong bicarakan dia dengan hati-hati. Si Li Jun sedikit ragu-ragu dan kemudian menasihati, Suke, awalnya aku tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadimu, tapi jelas bahwa meskipun Xiao Ziji sedikit pemarah, dia pasti bisa memberimu kontrak. Orang itu hanya membual. Aku mempertaruhkan reputasi seumur hidupku bahwa dia bukanlah bos film dan televisi kian-kian. Seperti yang dikatakan Xiao Ziji, dia hanyalah seorang penipu. Orang-orang di sekitarnya mengangguk, dan bahkan Miao-Miao menasihati Suke untuk bangun dan berhenti disihir oleh Guan Qianjun. 5. 4. Tiba-tiba Guan Qianjun mulai membaca. Xiao Ziji bertanya dengan muram, apakah kamu memanggil hantu? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, saat saya membacanya, kontrak yang Anda buat tidak akan valid, dan kebohongan Anda akan terungkap. Xiao Ziji tertawa keras, pergi. Bodoh. Si Li Jun juga menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu apa namanya. Semua orang memandang Guan Qianjun dengan jijik. Bahkan Suke memandang Guan Qianjun dengan sedikit kecewa. Paman ini, mengapa kamu membual seperti ini? Apakah kamu akan mati jika tidak meledakkannya? 1. Guan Qianjun selesai membaca nomor terakhir. Xiao Ziji merentangkan tangannya, ayo. Biarkan kontrakku dibatalkan, biarkan kebohonganku terungkap, idiot, ayolah. Hahaha. Anak buahnya tertawa serempak. Banyak orang di sekitar juga tertawa mengejek.
Si Li Jun menggelengkan kepalanya tak berdaya, ini sangat bodoh. Tiba-tiba, sesosok tubuh kekar masuk. Si Li Jun melangkah untuk menyambutnya dan bertanya dengan entah kenapa, Dewa Perang Qi, mengapa kamu ada di sini? Meskipun Qi Kunlun sudah cukup umur untuk menjadi putranya, Dewa Perang adalah yang tertinggi. Xiao Ziji juga datang dengan rasa cemas, saudara Kunlun, mengapa kamu ada di sini? Bentak. Qi Kunlun menamparnya begitu keras hingga dia terbang keluar, menghancurkan beberapa kursi. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar kaget. Xiao Ziji jatuh ke tanah dan muntah darah. Dia bertanya dengan panik, saudara Kunlun, kamu, ada apa denganmu? Kenapa kamu memukulku? Qi Kunlun tidak berkata apa-apa, menoleh dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat surat lamaran di kendaraan hias, dia melangkah mendekat dan merobeknya berkeping-keping dalam 3 pukulan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke arah Xiao Ziji, yang sedang berjuang. Xiao Ziji mengira Qi Kunlun akan terus memukulinya, jadi dia segera berteriak, saudara Kunlun, tidak. Bahkan jika aku telah melakukan kesalahan, tolong berhenti memukulku. Keluarga kita adalah teman keluarga. Ayahku tetap ayah baptismu, dan ibuku adalah ibu baptismu. Qi Kunlun tidak mengambil tindakan lagi, tetapi memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia merentangkan telapak tangannya, dan pecahan surat pertunangan jatuh ke kepalanya. Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling, terutama. Dia menatap si Li Jun dalam-dalam. Si Li Jun gemetaran. Kemudian, Qi Kunlun mengucapkan satu kata pada suatu waktu, Xiao Ziji secara keliru mengklaim bahwa dia memiliki koneksi di film dan televisi Qianqian, dan bahkan mengaku sebagai wakil direktur Departemen Pencarian Bakat. Dia bahkan menggerakkan orang yang saya tunjuk secara pribadi sebagai bakat tersebut. Direktur Kepanduan. Guru Si Li Junsi ada di sini untuk membagikan surat pengangkatan ini. Tetapi saya di sini untuk menyatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia tidak ada hubungannya dengan film dan televisi Qianqian. Itu semua adalah keberanian dan kebenaran dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa saya bertanggung jawab atas film dan televisi Qianqian, jadi dia begitu berani dan gegabah. Kamu hanyalah seorang gangster kecil. Dia kembali menatap Xiao Ziji, yang terbaring di tanah dan menggigil. Meskipun Xiao Ziji sangat sombong, masih ada lebih dari 10 atau 20 adik laki-laki di sekitarnya. Tetapi, hadapi Dewa Perang persiapan. Bagaikan tikus bertemu kucing, keduanya gemetar. Kakiku terasa lemas. Inilah Dewa Perang yang telah berada di medan perang dan membunuh banyak musuh. Tangannya berlumuran darah, yang berada di luar jangkauan para gangster ini. Dan di sekelilingnya. Ini juga mengejutkan. Banyak orang memandang Guan Qianjun dengan sangat terkejut. Apa yang baru saja dia katakan menjadi kenyataan. Hanya saja dia tidak menjadi bos film dan televisi Qianqian. Apakah ini peramal? Bagaimana Anda bisa mengatakannya dengan akurat? Bab 374. Qi Kunlun terus menatap Xiao Ziji, dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Xiao Ziji dengan cepat memohon, saudara Kunlun, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kamu tidak boleh berhenti memukulku. Kita telah bermain bersama sejak kecil. Aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Qi Kunlun berlutut dan menatapnya dengan cemberut. Kemudian, dengan suara rendah, dia mengucapkan kata demi kata, hanya karena kita telah bermain bersama sejak kecil, saya ingin memberi Anda sedikit nasihat. Hentikan semua perilaku ilegalmu segera. Mereka yang harus meminta maaf harus segera meminta maaf. Mereka yang harus menebusnya harus segera menebusnya. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, Xiao Ziji, aku hanya bisa melihat. Kamu akan terlihat seperti apa setelah 18 tahun. Dia berdiri, memandang si Li Jun yang tertegun, dan berkata dengan tenang, Guru Si, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. Si Li Jun segera mengikuti. Di saat yang sama, dia menatap Guan Qianjun dengan ragu, ingin menanyakan sesuatu, tapi tetap menutup mulutnya. Dia mengikuti Qi Kunlun. Qi Kunlun tidak menyapa Guan Qianjun. Itu karena Guan Qianjun menjelaskannya. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk memberikan beberapa petunjuk kepada adiknya, yang telah bermain dengannya sejak kecil. Guan, menurutku kamu tidak benar. Kamu adalah CEO film dan televisi Qianqian. Aku tidak melihat bahwa Qi Kunlun bahkan tidak melihatmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi menurutku kamu sangat jahat. Kamu sebenarnya bisa mengatakannya dengan akurat, kamu bukan manusia. Xiao Ziji menegakkan tubuh dan menatap Guan Qianjun dengan gigi terkatup.
Dia melanjutkan dengan sengit, pernahkah Anda mendengar bahwa di abad ke-18, orang-orang pada waktu itu suka membakar hidup-hidup penyihir jahat? Sekarang, di mata saya, kamu adalah penyihir abad ke-18. Aku akan menghadapimu dengan caraku sendiri. Ayo pergi. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan keluar bersama semua anak buahnya. Dia berjalan dengan sangat ganas. Ketika mereka sampai di gerbang, mereka berbalik dan memberi isyarat kepada Guan Qianjun sambil menyeka leher mereka. Dia tertawa sangat dingin. Biarkan semua orang yang hadir bergidik. Menakutkan. Merasa sangat tidak nyaman. Semua orang segera meninggalkan sini dalam kelompok. Tampaknya tempat ini telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga, konser Suke tidak dapat diadakan lagi. Miao Miao sangat marah sehingga dia menunjuk ke hidung Guan Qianjun, kamu adalah bintang sapu. Kamu bisa bunuh diri saja, mengapa kamu merusak konser Suke seperti ini? Tahukah kamu bahwa dia berusaha keras untuk konser ini, dan kamu merusak semuanya? Seharusnya aku tidak memintamu datang ke sini. Dasar brengsek, brengsek. Guan Qianjun bahkan tidak repot-repot menjelaskan bahwa dia tidak ada di sini untuk menghadiri konser Suke. Dia di sini hanya untuk menjadi pencari bakat amatir. Dia tidak mau berdebat dengan orang-orang seperti Miao Miao yang memiliki rongga mata yang sangat dangkal. Dia melihat ke arah Suke yang pucat. Keke, maafkan aku, tapi jangan khawatir. Pertama, aku akan membiarkanmu menjadi artis kontrak film dan televisi kian-kian. Kedua, aku akan mengadakan konser seperti ini untukmu dalam waktu 3 bulan. Yang sangat megah. Lebih dari 10 kali lebih besar dari ukuranmu saat ini. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Suke dengan lembut, lalu mengambil kian-kian dan pergi. Miao Miao menatap punggungnya dan berteriak dengan marah, sekarang kamu masih membual. Apakah kamu sengaja di sini untuk menyiksa iblis Suke? Suke, jangan dengarkan omong kosongnya. Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak mengenal orang ini. Suke gemetar dan berlari dengan cepat. Paman, kamu tidak boleh pergi. Bahkan jika kamu harus pergi, aku akan mengirimmu kembali. Xiao Ziji tidak akan pernah melepaskanmu. Dia pasti telah mengerahkan banyak orang keluar sekarang. Aku akan menjagamu. Metodenya akan sangat berdarah dan kejam. Meskipun Suke sedih karena konsernya hancur, dia tidak menganggap itu kesalahan Guan Qianjun. Bahkan, dia merasa pamannya juga menjadi korban. Sial, itu Xiao Ziji. Sekarang dia khawatir pamannya akan dibunuh oleh Xiao Ziji. Dia melemparkannya dari atas. Guan Qianjun menepuk pundaknya dengan lembut, kamu tidak perlu menyuruhku pergi, aku akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, akan ada orang lain. Senyuman berdarah muncul di sudut mulutnya. Dewa super jahat di medan perang sepertinya telah kembali. Biarpun orang yang dia hadapi kali ini hanyalah anak laki-laki berdosa yang tidak layak untuk disebutkan. Tapi anak ini, berapa banyak orang yang terbunuh dan cacat olehnya? Berapa banyak nyawa yang telah dirusak olehnya? Dari sudut pandang ini, dibandingkan dengan musuh di medan perang, bahkan lebih penuh kebencian. Yang mulia, jika Anda berniat membunuh, orang yang ingin Anda bunuh pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, Guan Qianjun memeluk Qian-Qian dan pergi. Qian-Qian berbaring di bahu ayahnya, melambaikan tangan kecilnya ke arah Suke, dan menghibur dengan keras, saudari Keke, ayo kita bunuh orang jahat besar itu. Jangan khawatir, ayah dan aku akan baik-baik saja. Suke, ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ditarik oleh Miao Miao. Dia berkata dengan marah, oke, kamu tidak tahu bahwa pamanmu sangat kuat. Bukankah dia mengalahkan semua orang besar terakhir kali di bar? Lagi pula, karena dia sangat percaya diri sekarang, dia tentu punya cara untuk menghadapinya. Jangan hanya khawatir. Kamu harus memikirkan bagaimana konsermu akan berakhir. Ya Tuhan, itu baru saja hancur. Kupikir kamu tidak hanya akan sukses menggelar konser solo, tapi kamu juga akan diapresiasi oleh Xiao Ziji dan memberimu banyak hal. Siapa sangka hadiah itu adalah hadiah. Akhirnya menjadi sangat aneh. Dia bergumam, tapi hati Suke masih terikat pada Guan Qianjun, dan dia sepertinya tidak mendengarnya. Tetapi, pamannya sepertinya sangat kuat, jadi dia seharusnya bisa melarikan diri. Ayah, Bu, maafkan aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk hidup lagi. Awalnya aku berpikir, aku bisa menjadi lebih baik, tapi aku masih tidak bisa menahannya. Para gangster itu, di depan banyak orang. Aku sungguh tidak berani menghadapi siapapun. Maafkan aku, Ayah, Bu.
Maafkan aku. Aku tidak akan pernah datang ke dunia ini lagi. Seorang gadis berdiri di atap yang tinggi, menggumamkan kata-kata ini, dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia adalah gadis yang berulang kali disakiti oleh sekelompok bajingan Xiao Ziji. Menangis dan tersandung kembali ke asrama, dia masih tidak bisa menahan rasa terhina yang kuat. Dia merasa seluruh dunia memandangnya dengan aneh. Dia telah menanggungnya untuk orang tuanya sejak lama, tapi sekarang, dia hendak melompat. Tiba-tiba, suara muda, lembut, magnetis, dan agak jujur terdengar dari belakang. Secara keseluruhan, kedengarannya sangat bagus, itu adalah suara seorang adik laki-laki. Baiklah. Jangan melompat dulu. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan agar Anda tidak melompat ke bawah? Coba saya lihat. Apakah ini bisa dilakukan? Jika bisa dilakukan, tidak apa-apa jika kamu tidak melompat lagi. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat ke atas. Dia melihat seorang pria tampan berseragam kamuflase, berusia sekitar 23 atau 4 tahun, tidak jauh lebih tua darinya. Dia masih agak pemalu. Di bawah sinar bulan, dia memperlihatkan gigi putih cerahnya dan memandangnya dengan malu-malu. Gadis itu bertanya, "Siapa kamu?" Bersambung.